Yang sama kita muliakan para tua kita, guru-guru kita, khususnya di Masjidil Habibin. Mudah-mudahan senantiasa beliau dan keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, dan jauh keberkahan dari Allah. Yang sama kita muliakan para asatidz. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai para santri, putra putri, mudah-mudahan hari demi hari menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semua tambah semangat di dalam mengamalkan ilmu agama sehingga kita pulang menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang memiliki nilai ya di rumah ataupun di kalangan kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ingin Ustaz mengajak kepada kita semua untuk mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan sebelum Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa semua kebaikan, semua rahmat, semua pahala yang kebanyakan dan pastinya itu semua, bukan kebanyakan tapi seluruhnya, sumbernya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa saya katakan beliau adalah sumber kebaikan? Karena tidak ada pahala pada malam hari Jumat, pahala daripada membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pahala daripada membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, pahala daripada membaca subhanallah bihamdihi subhanallah azim, pahala daripada membaca Yasin, pahala daripada Lailatul Qadar, pahala daripada Ramadan. Tidak ada pahala-pahala tersebut kita dapatkan, kita raih kecuali telah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Nabi SAW adalah sumber segala kebaikan. Nabi SAW adalah sumber segala kebaikan. Oleh karenanya ulama mengingatkan, jangan sampai bulan Maulid masuk Anda tidak mempersiapkan apa-apa. Kapan oleh Bapak satu Maulid? Nah, kalian tahu hari satu Maulid adalah hari Ahad, ya, hari Ahad, ya, insya Allah bertepatan dengan tanggal 17 September. Berarti sudah beberapa hari lagi, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan cahaya, penuh dengan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib bagi kita selaku santri tidak kosong di dalam mengisi bulan Maulid ini dengan berbagai macam kebaikan. Tadi saya perhatikan pada waktu baca sholawat narian, ya, nggak baca. Ini kan sebuah sebuah tanda tanya, ya, sebuah tanda tanya. Kenapa kok tidak baca sholawat narian? Padahal sudah berapa bulan ada di pesantren. Ayo, yang nggak baca, ya. Coba Asmi baca Asmi. Tapi bercanda. Oleh ada santri. Ini kan adalah sebuah PR bagi santri,
Jangan-jangan nanti nggak tahu dia apa itu sholat nari. Jangan-jangan dia nggak tahu dia apa itu ayatul kursi. Jangan-jangan dia nggak tahu nanti apalagi yang terkait dengan fardu wudu, sunah-sunah wudu, nawafil wudu. Ini adalah hal yang penting ya. Kalian santri jangan hanya melihat oh berapa hari lagi kita mau pulangan, tapi yang paling penting dari itu adalah apa yang akan kalian kedepankan sebagai oleh-oleh pada orang yang ada di rumah. Utamanya adalah kita menghadapi bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti paling utama yang perlu kita ketahui dari bulan Maulid adalah siapa itu Nabi Muhammad. Rasul ngaku-ngaku Islam ini. Ayo, jadi itu ya. Kemudian dikatakan, ya, ketahuilah bahwa bulan ini, ya bulan Maulid ini kita masuki sebelumnya harus punya persiapan. Apa persiapannya di antara lain adalah bertaubat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala maksiat yang telah kita lakukan. Yang kedua, kita niat bahwa di dalam bulan ini kita ingin menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholawat sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat di bulan Maulid ini kita ingin mengisi hari demi hari dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sirah Ustaz banyak, boleh dari Nurul Yaqin, boleh dari kitab Tarikhul Khawarij, boleh dari kitab Sirah Nabawiyah di Sayyid Dahlan, boleh dari kitab Ibnu Hisham. Banyak kitab-kitab sini. Ya. Jadi kalian bisa baca ya, di bulan Maulid, oh 30 hari. Saya masih ingat itu. Kita ditarik 30 hari kita mau mengatakan apa ya? Ya Ibnu Hisham itu segini. Sirah Ibnu Hisham. Ya nggak tahu berapa ratus lembar. Saya lupa. Ibnu Hisham. Kita hadapkan. Jadi 30 hari dibagi berapa halaman? Kayak kita waktu Al-Quran. Oh 30 juz dibagi berapa kali hataman dalam bulan Ramadan. Begitu juga tadi. Supaya kita dapat banyak maklumat. Ya. Jadi harus kita tanamkan niat dari sekarang kita memiliki azam bahwa di bulan Maulid kita mau banyak sholawat. Misalnya kita di dalam bulan Maulid mau membaca ya 1 juta sholawat dibagi 30 hari, berarti per hari 33.300 ya. Ya. Jadi di 33.300 hadis apa 300 sholawat. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang nggak bisa? Yang penting ada himmah. Oh Ustaz, 1.000 kebanyakan, 1 juta kebanyakan, 100.000 kebanyakan, 1.000. Tapi pelit kalau 1.000 dibagi 1 bulan. Ya. Atau pakai kelompok. Ya, kita pakai kelompok. Oh, kita baca 2 juta sholawat, ada 10 orang dibagi. Kayak gitu caranya. Oh, kita ada teman nih, berapa teman makan? Jangan cuma teman makan, akhirnya cuma banyak dosa kok. Ya, perut nggak tahu isinya, kadang-kadang subhan. Masukin, ayo kelompoknya bikin apa? Majelis sholawat. Ayo kita di bulan Maulid, ya kita punya PR selain mengikuti kegiatan pesantren di rumah juga sama. Tapi nanti apa? Baca sholawat. Ya, baca sholawat. Ya, terserah 100.000 dibagi 30, ya 200.000 dibagi 30. Itu caranya, langsung dari sekarang. Dibiarkan. Jangan nggak pakai niat, nggak pakai azan. Akhirnya kalian, ya, ketika apa namanya? Ketika lewat bulan Maulid nggak dapat apa-apa. Makanya tadi di sini dikatakan apa? Bahwa dianjurkan bagi kita semua untuk memperbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi
perlu sholawat kita. Perhatikan ya, ya udah. Nabi SAW tidak perlu sama sekali sholawat yang kita panjatkan. Oh, Nabi berhutang budi sama saya, tidak. Oh, kita banyak sholawat, kita Nabi berhutang budi, tidak sama sekali. Kita itu ibarat ya orang yang apakah keringnya ngasih kepada sesuatu yang sudah penuh, ibarat ember penuh dengan air, itu langsung kita kita tuang air lagi ke tempat yang sudah penuh tadi, apa yang terjadi? Luber. Nah, lubernya itu cipratannya kepada siapa? Kepada kita yang banyak apa? Bersolat. Makin dekat, makin banyak, maka makin basah. Jadi jangan sampai tidak memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW di bulan. Jadikan bulan Maulid ini ajang bagi kita untuk bermimpi, untuk bertemu, untuk berkumpul bersama Rasulullah SAW. Bisa nggak? Bisa. Ar-rijal tahdimul jibal katanya. Laki-laki itu bisa menghancurkan gunung. Jangan sampai itu cuma apa? Bisa, tapi semangatnya hanya di dunia saja. Maksudnya apa? Sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Jangan. Tapi ini adalah sebuah kunci bagi kita. Karena kita nggak tahu ya Ustaz, ya kawan. Di bulan Maulid ini kan masih belum sampai bulan Maulid. Apakah kita sampai? Ya. Paling tidak, apakah kita di tahun depan nanti ada di pondok lagi? Ya. Atau apakah kita masih ada di dunia? Kesempatan seperti ini kita tidak dapat kedua kali. So far yang telah kita lalui sudah berlalu. Ya, sudah berlalu. Kita nggak tahu tahun depan masih dapat so far apa lagi apa tidak. Kalau kita panjang umur, insya Allah masih dapat so far. Tapi kalau tidak, wallahu a'lam. Ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan bulan Maulid ini, ya kemudian kita tidak banyak catatannya di dalam bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan Maulid ini kita ya nanti dari malam minggu ya malam Ahad kita baca Maulid full 1 bulan. Ya kecuali ketika ada di rumah. Ya di rumah kalianlah yang mau mempraktekannya. Jadi jangan sampai bulan Maulid ini kita nggak baca Maulid. Ya baca Maulid. Maulidnya juga berganti. Nanti dibuat jadwalnya itu. Ya mulai dari Maulid dibai, ya azab, berjanji, simputurah, ya kecuali Syaraful Anam. Ya, kalau Syaraful Anam dibaca, masya Allah bisa 2-3 jam. Ya, saya pernah dengar bacaan Syaraful Anam di mana supir kurang, ajib, ya orang-orang kuno yang baca. Ya, atau Haji Duli yang menulis hari, ya. Tapi dia baca Syaraful Anam itu ajib. Tradisi yang bagus. Syaraful Anam itu banyak manfaat. Setiap Maulid yang kita baca banyak manfaatnya. Bahkan ada salah satu orang ya dia mengaku kaya sebab membaca Maulid Simbuturah. Jadi kalau dalam keadaan pager, ya dia mau bisnis, tapi dia lazimin, dia jadikan wiridan, ya apa itu Maulid Simbuturah. Jadi dia punya bisnis, ya dibacain itu Simbuturah dari awal sampai akhir. Kalau kita kan penyakit, orang-orang daerah kita ini kan penyakit, ya daerah rumah kita semuanya kalian itu penyakit. Kenapa? Maulid yang banyak salawatnya. Atau yang lain-lain. Nanti baca Maulidnya dikit. Fahina qaroba waktu itu padahal salah. Simbuturah itu nggak boleh dibaca dengan waktu mahalul qiyam saja. Dari awal ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam sampai ke 7 mahalul qiyam. Mahalul qiyam baru satu lagi, habis itu balagha
Ada yang mengatakan setelahnya maul qiyam 2, ya seterusnya 2 sebelum doa. Seperti itu singkatnya. Yang afdalnya Ustaz dibaca semuanya. Ya, bukan memperbanyak apa? Qasidah. Kalau kita ini kebanyakan soal qasidah. Qasidahnya banyak. Tapi isi maulidnya sedikit. Ya. Terus di bulan Maulid itu juga kita jangan sampai tidak merayakan Maulid. Karena kalau mau rumahnya itu terang benderang dengan cahaya Nabi kita Muhammad SAW, adakan Maulid di rumah. Walaupun ngajak atau undang beberapa orang, diundang teman-temannya kecil-kecil aja. Kalau misalnya nggak mampu yang besar, Ustaz saya nggak mampu ini kalau masih pakai kambing misalnya, ya sudah masih pakai ayam, nggak mampu pakai telur, nggak mampu pakai indomie, seperti itu. Nggak usah dipaksakan. Sedekah itu nggak harus maksa. Tapi penjamuan yang kamu jamu bentuk daripada penghormatan kamu kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamuan yang kita jamu kepada tamu-tamu kita, niat untuk menjamu gembira dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang jelas-jelas kafir masuk Islam sebab apa itu? Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kafir itu bertanya kepada suaminya, ya hai suami, itu kenapa itu mereka setiap tahun ngeluarin banyak biaya ya untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Oh iya, itu Nabi mereka, itu adalah sang penyelamat mereka. Jadi kita keluarkan banyak harta untuk bikin Maulid bukan sesuatu yang merugikan lah. Tapi lebih dari itu, selain kita misalnya nanti kalian punya kemampuan untuk menjamu dan mengundang tamu-tamu kalian untuk ngapain? Ya, merayakan Maulid Nabi SAW. Di luar itu yang paling penting adalah kalian mengatakan cinta kepada Rasul, tentu dengan mengikuti Rasul. Katanya Al-Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau katakan Muhammad, kalau Anda itu suka kepada siapa? Rasul, kepada Allah, fattabi'u, maka ikuti Rasulullah SAW. Rasulullah puasa, Rasulullah sholat, Rasulullah zakat, Rasulullah berbuat baik. Ini kita ini baru lewat Agustus yang seharusnya bulan mulia bagi seluruh umat Indonesia, akan tetapi naudzubillah jadi bulan yang sampai September kemarin itu di awal-awal ya bulan mengundang azab Allah. Untung kalian di pondok, nggak tahu nanti kalau sudah di rumah, nggak tahu nanti yang udah bisa ngedesain sound system itu jadi anggota-anggota pencari murkanya Gusti Allah. Kenapa Ustaz? Ya mereka buat karnaval dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi. Oh kalau kita katakan ini orang luar marah. Oh ini hari merdeka itu Ustaz. Indonesia nggak punya waktu, nggak punya utang. Merdeka itu Ustaz, Indonesia itu nggak ada yang miskin. Merdeka itu cara merayakannya adalah tahlilan, yasinan, sedekah, bukan tinggal sholat. Karena kenapa Ustaz ini kan negara bukan muslim? Oh iya memang bukan negara muslim, tapi gali kuburan setiap kubur dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua yang pahlawan kebanyakan agamanya Islam. Maksudnya Indonesia dimerdekakan dengan pengikut umat Islam. Terus bagaimana yang paling patut kita rayakan di dalam kemerdekaan nanti? Makanya besok ini kalau kalian jadi kepala desa, istimewa
sampai karnaval berlarut-larut. Ini ada yang pakai, udah jelas-jelas, gagah, berani, ya, pakai baju becok. Haram, makanya ya di Al-Haramain tidak boleh ada ada perempuan, ada laki-laki lomba pakai baju sebaliknya. Laki-laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki-laki, tidak boleh, haram. Jadi mengundang azab Allah SWT. Belum lagi ganggunya, salon ganggu. Jangan dikira semua orang senang salon. Ya, jangan dikira semua orang itu apa? Senang apa? Dengar suara dum. Saya masih ingat, ya, pengajian saja itu bisa ditegur. Kenapa? Karena di jiwanya itu setan. Ketika mendengarkan pengajian, cobalah. Kalau pengajian itu cukup di dalam saja, jangan ganggu. Tapi kalau sudah seperti kayak karnaval, bukan ganggu itu hiburan. Makanya hiburan sesuai dengan apa? Setan. Ya, makanya beruntung kalian nih. Ada yang tidak ikut apa? Karnavalan. Beruntung. Coba mereka mengeluarkan uang, gelontorkan uang banyak. Ya, tapi kalau sudah disuruh sedekah, taat. Susah. Disuruh buat apa? Bayar zakat, susah. Ya, disuruh apa lagi? Puasa, susah. Coba make upnya saja, saya pernah dengar kemarin itu. Ada yang satu make up itu sampai 1 juta. Coba ngasih kiai 1 juta. Oh, banyak kan? Kebanyak. Nyewa baju sampai 240 buat karnaval. Ya bisa kiai 20, 30. Maksudnya apa nih? Bukan kiai, maksudnya kiai di sini enggak. Kiai mana saja. Itu. Ya, kiai mana saja, ustaz mana saja. Maksudnya gimana? Kita bandingkan agama dengan sesuatu dunia yang ternyata mengundang azab Allah. Kita itu mau mengeluarkan dana untuk neraka kita. Tapi berbeda dengan apa? Kita mengeluarkan pahala untuk akhirat kita. Kayak besok contohnya, kapan itu? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz kan ngajak, ya infak. Ya paling sedikit berapa? 50. Lalu kayak kata awal lah. 50. 50. Ayo coba. Bingung kan ya? Mau dibilang 50 sama enggak? Seharusnya kan kalau ini kita mau meriahkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayo kita semarakkan. Harusnya kan seperti itu. 20 masih malu-malu. Ya masih ada yang terpaksa. Tapi bandingkan kalau misalnya nanti, kita mau piknik kemana? Mau piknik kemana? Jalan-jalan kemana? Ustaz yakin 20.000 yang kalian keluarkan untuk infak untuk acara Maulid itu akan jadi kebaikan daripada uang-uang yang akan kalian habiskan nanti di rumah. Di rumah ini luar biasa, 10 hari luar biasa, lebih dari 2 bulan di pondok. Pegang ngomong Ustaz. Besok 10 hari di rumah kalian, biaya hidup kalian lebih dari 2 bulan di pondok. Belum ciloknya, belum jalan-jalannya, belum urusannya 100 giga, belum bensinnya. Bensin nggak kerasa itu, ya, dari Selok ke Pronojiwo 20. Iya kalau belum lagi nanti ketemu dulu SW-nya. Lebih dari 2 bulan. Kalian biaya hidup 2 bulan di pondok misalnya berapa? Misalan ya, kita katakan 2 bulan di nomor saya 600 atau 700. Besok lebih. Kalau ada yang tidak lebih, bagus.
kesambet. Loh kenapa? Iya Pak sebelum maghrib itu sudah siap sholat. Ya alhamdulillah Pak, aku bilang kesambet. Ya saya takut Pak Ustaz. Ya, ternyata orang tuanya yang perlu dibimbing kayak gitu. Iya, anaknya sudah Masya Allah. Kan yang repot nanti kalau orang tuanya yang bimbing apa-apa. Ayo Leh, di sana ada karnaval nih. Ayo Leh, di sana ada WSWS nih. Anaknya udah jadi WSWS. Jadi bulan Maulid ini adalah bulan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasul SAW dan membuat perayaan Maulid di rumah-rumah kita, di kamar-kamar nih. Penting, walaupun apa adanya. Ayo patungan 1000 beli kerupuk misalnya. Iya, Maulid, baca Maulid. Jangan Maulid, ingat ya, kalau kalian bikin perayaan Maulid, baik di kamar, di rumah, jangan bercanda. Jangan kurang ajar dengan Maulid. Jangan pas mahalul qiyam sul adab. Jangan nyingkat yang akhirnya membuat apa? Lelucon. Apa lelucon? Candaan, guyonan. Ya, oh kita biar kamarnya barokah, khususnya kamar 1 misalnya. Biar orangnya jadi baik. Ya. Ayo kita bikin Maulid. Ya. Atau kamar 6. Ayo. Biar setannya hilang kalau subuh. Ya. Baca Maulid. Ya esok lagi gimana di rumah, walaupun sedikit 3 orang, 4 orang, 5 orang, kasih duit ya biar kayak betah teman-temannya. Atau kasih makan, kasih itu minuman, hidangan. Kita baca Maulid sambil majelis, ini ada kopinya, sambil minum kopi. Yang penting waktu Maulid tidak boleh ngerokok. Nah, ini kan bibirnya masih manis-manis ini. Nggak tahu 10 hari lagi sepet tuh. Nah, ya. Makanya jangan sampai 10 hari nanti pulangan kalian wajahnya hilang cahayanya. Sekarang masih cahaya ilahiyah masih ada. Besok tinggal masuk udah cahaya syaitaniyah. Jadi memperbanyak apa? Salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum baca Maulid? Adalah sesuatu yang baru tapi baik. Di zaman Nabi nggak ada. Ya, di zaman Nabi nggak ada. Tapi kita di zaman saat ini membaca Maulid menunjukkan sikap bahwa kita gembira. Gembira dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita senang, kita apa? Kita rayakan karena kita senang. Ya, kalau bukan karena Rasul kita tidak bisa mengenyam Islam. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya Id. Oh, Id itu besar, agung pahalanya. Tidak ada Id, baik Idul Adha, Idul Fitri, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus kepada umat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari-hari baik yang kita miliki itu semuanya sumbernya dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita tidak merayakan Maulid. Makanya jangan sampai kita tidak bersedekah di bulan Maulid. Sedekah itu nggak harus banyak, tidak harus banyak. Yang penting ada namanya sedekah. Sedekah itu disesuaikan dengan apa yang kamu miliki. Malah yang paling pintar bersedekah mereka yang kayanya setengah-setengah. Tapi kalau udah kayanya full kaya, itu betul-betul perlu taufik dari Allah Subhanahu. Karena ya salah satu guru kami menerangkan bahwa yang paling pelit 2, orang kaya dan pejabat. Orang kaya ini pelit jempol. Ketika diminta langsung bilang, kamu ini saya dikiranya saya ini jadi orang kaya ini langsung cukup usaha, ayo usaha dulu gitu.
Ya, padahal kekayaan yang dia miliki ada milik orang lain, ada milik fuqara, ada milik masakin. Pejabat, apa pelit? Ya, saya akan infak. Ternyata yang dia buat infak bukan milik dia, tapi milik negara. Tapi atas nama dia. Nah ini, makanya jangan jadi orang pelit. Mumpung kalian bisa, Bismillah. Ya, jadi kayak kemarin tuh ya, bulan Asyura. Itu bulan Asyura itu tanggal 10. Tradisinya di mana? Ya, di Sidogiri, ya, di Barat Darwa, ya, barat sini, saya barat sini atau itu tradisinya di Asyura di Barat Darwa itu setiap orang berlomba-lomba untuk sedekah. Ya, setiap orang berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan dia paling tidak bisa bersedekah itu yang harga nilainya palingnya 2.000-an. 2.000 kali satu kamar itu 4 sampai 60 orang misalnya. Ya, dengan nilai barang, dikasih. Di Sidogiri pun sama. Bahkan sedekah sir katanya. Ya, kayak misalnya sekarang kemarin Rabu Pungkasan, itu yang mau sedekah sir banyak. Makanya kalian jadi orang yang ingin bersedekah juga. Ya, jangan cuma apa? Disedekahin. Ya. Makanya Allah waqti fi qulubi rajaa wa rajaa aman sifat. Ya Allah, buang. Allah waqti fi qulubi ya rajaa. Ya Allah, ya jadikan hati saya hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada siapa? Hamba-hamba Allah. Karena kalau kita berharap kepada hamba Allah, sedikit kita berharap kepada orang tua kita juga sedikit. Orang tua kita kadang Masya Allah kalau lagi sehat nyari rezeki bisa banyak, tapi kalau lagi sakit, makanya doakan orang tua. Ustaz sering berkuar-kuar waktu tahajud, waktu subuh. Ayo doakan orang tuanya, waktu kerja sehat. Coba kalau misalnya naudzubillah naik motornya berat bawa rumput, habis itu kena pakunya segini lagi. Kalau akhirnya udah jatuh naudzubillah ada truk kelindes, berapa itu coba? Bahaya. Kalian doakan. Karena enak nyaman-nyaman aja kalian. Ngambil ini, ngambil itu, hutang terus bilang, "Pak, saya punya hutang." Tapi kalian nggak melihat prosesnya orang tua bagaimana. Jadi kalian harus perhatian dan persiapkan ini acara mau pulang. Ya, paling tidak tadi saya tidak izinkan siapa saja yang pulang mengambil surat izin pada hari yang telah ditentukan kecuali sudah hafal nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau dilahirkan, kapan beliau diwafatkan, kapan di bulan apa, kemudian di tahun apa, ya, dan di tahun berapa beliau wafat. Ingat. Jadi tidak boleh pulang, tidak boleh berhenti kecuali sudah hafal nasab-nasab tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita umat Islam jangan sampai nggak tahu Muhammad bin Muhammad. Ya kalau misalnya pakai nama tadi bagus. Cuma kalau dimulai dia lupa. Ya, disuruh mulai lupa. Tapi kalau pakai nama dia. Jadi terserah kalian mau bagaimana yang mudah bagaimana. Ya, habis sudah tahu tadi pulang syaratnya apa? Ambil surat izin. Makan nasi goreng. Ya. Apa tadi ya? Atau Ustaz tadi? Syarat ambil itu atas ini. Apa? Nasab ya, jangan nama. Nasab Nabi Muhammad SAW. Ustaz saya nggak pulang kayak Ridho misalnya, nggak pulang. Ya, nggak pulang kamu kan? Pulang? Enggak. Nggak pulang. Ya, Ustaz hafal nggak? Ya, kalau mau ada acara keluar wajib hafal. Ya, kalau mau ada acara
wajib kalau nggak ada saya di pondok aja pegang sapu yang hidupin lampu nggak usah ya. Tapi tetap rugi harus hafal nasab Nabi Muhammad SAW ya. Ini bisa saya sampaikan dan jangan sampai kita tidak baca maulid ya di rumah kita, di kamar kita. Rayakan sesama temannya. Ayo, rayakan. Patungan berapa? Nanti kita jalan Haramain tanggal 12 baca maulid pagi hari. Kemudian malam kepulangan baca maulid juga ya di malam hari. Nanti setelah Isya ya di sana di halaman. Ya, insyaallah kita undang beberapa tetangga. Insya. Dan hari kepulangan tidak boleh ada yang pulang kecuali telah mendengarkan pengarahan. Ingat ini, tidak boleh ada yang pulang kecuali telah mendengarkan pengarahan. Ya, dan nanti insyaallah akan diusahakan, diupayakan ada absensi, ya, pada malam dan pada waktu subuh. Ya, subuh jadi waktu satu lain ada absensi. Siapa saja yang masih ada di rumah. Karena ini yang penyakit ya, kita sudah punya peraturan kemarin bahwa mereka yang terlambat berapa dulu per hari 10.000 ya. Jadi kalau nggak ada konfirmasi setelah 3 hari berarti per hari 10.000 ya. Jadi yang pulang yang lewat-lewat itu hati-hati. Tapi kalau besok saya di pulangan maulid terlambat pulang maulid berapa satu hari? Hah? Satu sak sekarang berapa? 50 ya. Pokoknya nggak terima yang itu ya, yang apa namanya padang itu. Ya, nggak terimanya cuma bersih aja. Ya, sebagai sih berapa? 50 ya, pokoknya cuma bersih mereka. Saya satu sak semen padang nggak bisa.